Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ketua Pusat Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, Ibu Tuti Soekarni, Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling, Bapak Muhammad Farozin, Ibu dan Bapak Pengurus IBKS periode 2022 ke 2026 yang akan dilantik hari ini, serta Ibu dan Bapak tamu undangan. Pada banyak kesempatan, saya sering menyampaikan bahwa Merdeka Belajar bukan cuma sekedar kebijakan. Perubahan dan terobosan yang sedang kita upayakan bukan hanya pada infrastruktur fisik sekolah atau yang sifatnya sistemik seperti kurikulum. Tujuan besar yang ingin kita wujudkan dengan Merdeka Belajar adalah perubahan mindset atau perubahan perspektif di antara kita semua, para orang tua dan guru, juga anak-anak kita. Sampai hari ini saya sering mendengar kesalahpahaman di antara anak-anak kita terkait layanan BK di sekolah. Dan saya yakin ibu dan bapak bergelut di bidang ini juga pernah mendengar sendiri anggapan bahwa ruang BK adalah tempat yang menyeramkan dan kalau dipanggil ke ruang BK berarti sudah membuat kesalahan. Kesalahpahaman inilah yang harus segera kita bongkar. Caranya adalah dengan mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan BK yang ada di sekolah menjadi lebih humanis, melayani kebutuhan murid secara proaktif, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. Layanan BK yang humanis berkaitan dengan upaya kita mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan. Layanan BK di sekolah punya peran penting dalam upaya kita memerangi 3 dosa besar pendidikan. Guru BK perlu lebih tanggap dalam melihat perubahan peserta didik, karena anak yang mengalami kekerasan biasanya menunjukkan perubahan sikap, seperti menjadi lebih pendiam atau tertutup. Lalu saat menerima laporan tentang kekerasan, guru BK harus bisa mendengarkan dengan baik dan tanpa menghakimi. Penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus mengedepankan hak korban sebagai anak-anak dan pelajar. Peran layanan BK juga penting untuk membantu anak-anak merancang rencana karir masa depannya, khususnya yang sudah duduk di jenjang SMA dan SMK. Mereka membutuhkan masukan dan arahan dari orang dewasa untuk membantu menentukan langkah setelah lulus sekolah. Guru BK perlu menjadi teman bagi peserta didik untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan mereka, mampu memahami minat bakat peserta didik, sehingga dapat membantu membuat peta jalan karir masa depan. Dan berikut yang tidak kalah penting adalah menjadikan layanan BK semakin sejalan dengan upaya perwujudan profil pelajar Pancasila. Layanan BK perlu diarahkan untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka yang di dalamnya termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan terus mengembangkan karakter peserta didik, mereka akan tumbuh dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif. Pentingnya peran layanan BK dalam perwujudan Merdeka Belajar semakin menekankan pentingnya menguatkan sinergi dan kolaborasi di antara semua pihak, khususnya IBKS dengan satuan pendidikan dan satuan pendidikan dengan orang tua. Besar harapan saya agar Ibu dan Bapak pengurus IBKS periode 2022 dan 2026 yang dilantik pada hari ini terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas layanan BK. Mari bersama menciptakan layanan BK yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Mari bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.